Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Suatu hari di Madinah datang Al-Harits kepada Nabi. Al-Harits ini adalah pemuka Bani Mustalik. Ya, Bani itu adalah kaum Mustalik. Mengatakan kepada Nabi bahwa dia memeluk Islam. Al-Harits memeluk Islam. Salah satu perjanjian dengan Nabi saat itu adalah Al-Harits setelah dari Madinah kembali ke Mustalik untuk mengumpulkan zakat dari kaumnya. Jadi kembali ke Mustalik untuk mengumpulkan zakat, dan zakat itu nanti akan dibawa ke Madinah. Nabi mengatakan kepada Al-Harits bahwa saya nanti akan mengutus orang ke sana. Ada utusan saya ke sana untuk menjemput zakat itu. Maka ditentukanlah waktu penjemputan itu. Pulanglah Al-Harits ini ke Mustalik. Dia mengumpulkan zakat dari kaumnya dan zakatnya banyak. Zakat sudah terkumpul. Dia menunggu sampai waktu ditentukan oleh Nabi. Tapi ketika waktu sudah tiba untuk menjemput zakat itu sudah tiba, utusan Nabi ini belum datang. Al-Harits agak bimbang. Apakah benar Nabi mengutus orang ke sini untuk menjemput zakat yang sudah saya kumpulkan? Pada saat yang sama, Nabi Muhammad SAW sebetulnya telah mengutus Al-Walid dan rombongan ke Mustalik untuk menjemput zakat itu. Tetapi Al-Walid ini tidak sampai ke Mustalik. Di tengah perjalanan, dia balik ke Madinah dan mengarang, mengatakan bahwa saya sudah sampai ke Mustalik, saya mau mengambil zakat itu. Tetapi Al-Harits tidak mau menyerahkan zakat yang sudah dikumpulkan itu. Bahkan saya diancam mau dibunuh oleh Al-Harits dan kaumnya. Maka kembalilah saya ke Madinah ini. Nabi pada saat itu juga berpikir apakah benar Al-Harits telah mengumpulkan zakat? Apakah benar Al-Walid telah datang ke Mustalik untuk menjemput zakat itu? Nabi kemudian mengutus lagi serombongan orang ke Mustalik untuk mengecek apakah benar kabar yang dibawa oleh Al-Walid itu. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Jibril datang membawa Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Apabila datang kepada kamu sekelompok orang fasik membawa berita, membawa kabar tentang suatu kaum, maka hendaklah kamu mengecek kebenaran kabar itu. Jika tidak, maka itu akan menimbulkan musibah atas kaum itu. Ini sebetulnya adalah konsep dasar kerja kehidupan wartawan. Ini adalah konsep dasar kerja jurnalistik. Salah satu prinsip dasar jurnalistik itu adalah cek, recheck. Mengkonfirmasi apakah berita, apakah peristiwa ini benar atau tidak. Apakah pernyataan ini benar-benar datang dari seseorang atau tidak. Jadi mengecek kebenaran fakta. Maka di dalam dunia jurnalistik disebut cek, recheck. Ini adalah salah satu prinsip sebetulnya. Ya, tidak hanya dalam kerja jurnalistik, di dalam kehidupan sosial. Wartawan harus menulis berita sesuai dengan fakta. Wartawan tidak boleh mengarang fakta. Pada saat sekarang ini, semua kita ini sedang hidup di dalam situasi itu, di dalam suasana itu. Bahwa setiap hari, tiap jam, setiap menit, setiap detik, kita semua didatangi oleh kabar-kabar bohong, oleh berita-berita bohong, tanpa kita mengecek kebenaran berita itu. Lalu kita share lagi kemana-mana, dan di-share lagi, di-share lagi, di-share lagi. Dan ketika kita melakukan itu, maka kita sedang mengerjakan perbuatan fasik. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Kemarin misalnya ada peristiwa babi ngepet, dan itu disebarkan kepada masyarakat yang ada di Depok itu. Ini adalah perbuatan fasik. Banyak sekali peristiwa-peristiwa fasik seperti itu yang terjadi di masyarakat kita. Di dalam kehidupan apa saja. Maka
Sesungguhnya, cara terbaik untuk menghadapi ini, untuk mengatasi kefasikan yang luar biasa ini, maka itu tadi, cek, recheck. Jadi kita cek dan cek lagi. Bahkan kita menambah lagi, cek, recheck, and check again. Dalam istilah lain kita sebut konfirmasi. Kita mengkonfirmasikan dulu. Apakah fakta itu benar? Apakah pernyataan itu benar-benar datang dari tokoh yang diberitakan di dalam berita atau informasi yang disebar-sebarkan itu? Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.